Ya toh? Aku jujur aja, istriku nggak boleh kamu beli barang murah-murahan, beli barang yang mahal. Baju kalau beli yang mahal. Kalau aku nggak apa-apa, kerudungnya lebih dari 50 ini. Saya kopiah ini satu aja ini, ya nggak? Hari ini ketemu kerudung, nanti malam tak ajak ketemuan orang beda ini, kerudungnya ganti. Ya kamu ya, kerudungnya berapa? Kerudung, berapa kerudungmu? Nah makanya, pada saya itu satu aja itu. Itu yang saya katakan perempuan itu akal sehatnya 10%, perasaannya 90. Engko nang dianu wong gimana? Anu padahal gak ono sing ngomong loh ya. Kecuali sesama perempuan itu. Sama-sama. Sik, kamu memperhatikan enggak kerudung perempuan itu ketika ketemu? Enggak kan? Perhatikan enggak? Tadi pakai kerudung putih, sekarang hijau, enggak pernah kan? Podo ae masuk ganti ping swidak loh ya. Ganti 60 kali dalam sehari ya. Ya pokok kerudungan ngono lah. Iya toh? Nah, tapi perempuan itu selalu merasa enggak enak ngono lho. Karena apa ya perasaan. Nah awake dhewe tak peduli. Ya enggak? Loh saya itu ini sebulan lebih udah. Biasanya enggak sampai sebulan. Seminggu udah ganti apa? Ini dipek orang biasanya. Saya kemana gitu kopiahnya diminta loh. Lah aku gundulan ya. Nah tuku akhirnya ngono. Ini lama nggak pergi soalnya. Kalau pergi diminta. Ketemu Yai Manan ya, Minan, Gus Minan diminta. Gus Minan minta kopi aku pengen wira ya, Gus Minan ya. Bahkan dicolong barang. Kurang ajar. Kurang ajar banget ya. Tak golek ini kopi aku tuh kok ganti kopiah bau elek aku. Nganti itu. Gus, aku kopi aku nang kantor ilang ngono. Kula damel Yai ngono. Gen barokah. Wah nyolong kok barokah. Kuaco santri Gus. Nah, itulah yang saya bilang, maka ada pilah kan. Kalau pilah jenis kelamin menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, Badawah dan Hadoroh. Badawah Hadoroh itu jangan diartikan educated people dan uneducated people, tidak. Tidak selalu itu. Pilahnya hanya dua. Ya secara dilihat dari pendidikannya, masyarakat dibagi menjadi dua, terpelajar dan tidak terpelajar. Fenomenanya berbeda, yang terpelajar itu fungsional, yang tidak terpelajar itu simbolik. Maka kehumasan terhadap orang simbolik, orang tidak terpelajar beda kan, simbol-simbol, contohnya banyak, ngomongnya wakeh gak ono isine. Nah yang terpelajar beda lagi kan, fungsi-fungsi aja. Kamu ngomong dengan orang sugih, orang pinter, jangan langsung aja minta uang kepada murid ya, wali murid yang wali murid wonge sugih, wonge pinter. Ojo diundangno balik model sapa ngono. 2 jam gedabrus wonge enggak telaten. Langsung, Pak, niki madrasah niki bangun perlu duit 12 M. Gitu. Tasik wonten 500 juta, jenengan nyumbang pinten. Ngono langsung kayak 3 M ngono. Dalile niki hadise niki ditinggal sampean. Tapi kangge apa? Orang-orang awam ya, orang-orang yang enggak sekolah perlu diceramai, ditanya ibu-ibu, bapak-bapak, jenengan semerep wakmen kalih wakjo sing damel boto teng kampung niku. Semerep. Jenengan nate tanglet napa mboten? Dereng. Kula nate tanglet. Wakmen jenengan damel boto damel napa? Niki lek mengke lek pajeng kula damel tumbas sapi, berarti gawe boto tujuane cek oleh dhuwit nggih tuku sapi. Lah sampean gawe anake tujuane ki apa misale? Sekolahane dadekno apa, Pak? Misale ngono lho ya. Kudu ngiring yo. Bahas ngiring walikul liqaumin lughatuhum. Setiap masyarakat ya toh bahasanya. Ketepatan namanya, ya toh. Tapi tentu tidak hanya itu, tidak educated people fahasab fa innama rubama yakni madha masalan baina az-zakari wal unsa. Dua belah, laki perempuan. Perempuan itu apa? Kita lihat psikologinya, perempuan itu perasaannya. Perempuan itu suka disanjung. Laki-laki gak suka disanjung. Tapi bukan gak suka, tapi aja nemen-nemen gitu loh. Lek nemen-nemen disanjung tambah wegah. Karena apa? Akalnya 90, perasaannya hanya 10.
Jangan melebihi porsi. Engko lek wong lanang mbok sanjung nemen-nemen iki dadi wedok akhire ngono. Menyek malian. Maka mensikapi pimpinan pun begitu. Pemimpinku sapa ngono. Nek rektormu iku lanang, lek nyanjung aja nemen-nemen. Kecuali rektor dipimpin oleh bu rektor loh ya, beda lagi loh ya. Karena kadang-kadang rektor itu bukan dia, tapi bu rektornya. Istrinya. Loh, kamu harus pandai-pandai ini. Ya. Nek wareke iku perempuan, biasanya perempuan benar. Lek rektor perempuan, perempuan benar. Jarang Pak rektor bojone rektor itu yang laki-laki menguari jarang. Misalnya kalau Bu Mega jadi presiden itu ya Bu Mega murni. Pak Taufik kalah. Tapi lek Pak Jokowi jadi presiden ini sakjane asline presidennya ibu gitu lah asline. Asline loh ya. Kalau Pak Wali Kota Pak Sutiaji, kamu kepengen dekat, akan mendapatkan perlakuan khusus dari Pak Sutiaji, ya kamu jangan musuhan dengan Bu Sutiaji. Kuncinya di situ. Iya. Kamu kepengen dekat Pak Sutiaji kok musuhan dengan Bu, kiamat nggak mungkin. Atau kamu jadi stafnya Pak Sutiaji, kok dibenci Bu Sutiaji, alamat dipindah teman. Rumus itu. Lah ini kan memerlukan ketepatan lughah, ya. Hubungan kan. Jadi kalau lughah berarti lughah itu ada body language, ada verbal, yaitu ada kata-kata, iktibar, ada tadi sikap. Nah, semuanya diperlukan piranti manajemen. Yaitu apa? Planning, organizing, apalagi budgeting, actuating, controlling, terus evaluating. Ya wis ngono wae asline. Balik bolak. Maka bapak-bapak ya, yang sudah bapak apa saudara-saudara yang pasca ini. Kalau kuliah manajemen itu nanti tatap muka itu hanya 2-3 kali, habis itu presentasi. Bukan dosennya ngasih kuliah, biasanya dosennya mendengar mahasiswa memberi kuliah. Ini pengalaman saya loh ya. Kuliah di pasar juga gitu. Datang dikasih tema-tema, lalu dosennya datang duduk mendengar. Ini sajane sing kuliah iki dosennya mahasiswa nih. Lah, saya ingin balik. Saya datang ini ingin memberi. Bukan mencari. Kok sombong banget? Ya, dosen kudu ngono. Dosen itu beda ya. Aku maka nggak memberi beban. Kamu tulis ini ya, kamu tulis ini ya. Nanti tulisnya kayak begini, saya dijadikan penulis kedua. Lah itu menurut saya juga kurang gentle ya. Kan bisa aja aku memanfaatkan kamu. Buatlah artikel yang layak dimuat di jurnal. Saya jadikan penulis keduamu, nanti kamu lulus. Nah, gitu kan? Nah, saya itu dapat uang dari kampus itu. Cuk rame-rame ya. Iya, nanti kalau dimasukkan di P3 apa namanya itu? Esmat, dapat gaji itu honor lumayan. Bisa dapat 3-4 juta satu artikel. Ya kalau misalnya sekian kali 1, 2, 3, 4, 5, ya piro pisan ya. Makanya loh. Lah, tapi sing kesel kan kamu. Padahal al-ajru biqadri ta'ab. Prinsipnya makanya jangan hanya aksiologis berhenti tapi harus makrifah. Kalau dosen kalau nggak makrifah ya golek enake dhewe. Namanya individualistik. Sebenarnya enggak ada orang individualistik itu. Enggak ada karena nggak mungkin orang itu hidup sendiri. Orang berfaham individualistik itu apa tadi sebenarnya? Memanfaatkan sosialistik untuk individu sendiri. Tidak ada pengakuan, tidak ada makrifah. Itu jelek. Jeleknya di sini. Tidak baiknya individualistik itu kenapa? Tidak mau mengakui individu-individu lain kontribusi pada kita. Alias ente disuruh berkarya, dan berkarya lalu untuk saya. Dalam bahasa agamanya itulah namanya riya. Apa riya itu? Mengakui jerih payah orang lain untuk dirinya. Itu riya. Nah kalau kamu bekerja lalu kamu ngomong, iki aku, itu enggak riya, namanya ikhlas. Kamu beramal pada masjid, saya berinfak ya, umumkan ini 50 juta. Kamu ikhlas namanya. Tapi kalau kamu misalnya ada orang infak 50 juta dari hamba Allah. Terus mau pada tanya, sopo? Terus kowe rada guyang, jenengan Pak? Rada meneng, ya, kamu riak namanya.
Jadi riya dalam konsepsi manajemen humas beda ya dengan fikih ya. Riya, ikhlas dalam konsepsi manajemen humas pendidikan Islam beda dengan fikih. Apa riya itu? Mengakui jeripayah orang lain dirinya. Kamu yang capek kok tak akui, alias aku nunut jeneng. Namanya riya. Kamu yang nulis bermalam-malam nugas itu. Aku kan punya santri mahasiswa, jadi saya tahu gak bisa tidur mereka karena banyaknya tugas. Seperti apa? Nugas. Cek akeh tugasnya yang iya. Terus gimana dipresentasikan sampai layak dimuat di jurnal. Nah ini, oh iya ngerti aku karepe. Ya wis bene. Apa aku gak kepengen ngono? Ya pengen tapi ya aja nemen-nemen ngono ya ngono aja ngono lah. Kok cek anu nih lah. Mohon maaf saya bukan sombong, saya itu bisa kok nulis sendiri sehari 100 halaman itu bisa. Kalau kuat tangan saya. Buktinya istri saya ini. Asal kuat ngetik aja ngomong. Bagaimana nulis itu? Ya itu aja rumusnya. Apa? Bagaimana? Untuk apa? Kesadaran, keyakinan. Ya. Maka walikulli qaumin lughatuhum. Kuliahnya hari ini walikulli qaumin lughatuhum ya. Teori Emil Badi Yaakob bahwa setiap masyarakat dengan bahasanya. Tema kuliah hari ini walikulli qaumin lughatuhum. Setiap kaum masyarakat dengan pembagiannya itu tadi Ibnu Khaldun membagi menjadi dua, Hadoroh dan Badawah. Al-Ghazali menjadi tiga yaitu awam, khawasul khawas ya. Apa? Awam, khusus. Kalau lihat Hela suka hilang konsentrasinya. Silahkan minum. Sudah berapa menit, Mah? 38 menit. Oh ya, ini udah mau kita akhiri, nanti akan tanya. Kalau saudara-saudara ingin, apa maksud saya, ingin menulis artikel ya tulis aja. Tapi jangan karena konspirasi, tapi hendaknya inspirasi, kesadaran diri. Ini kalau ditulis kok bagus ya, tak tulislah gitu. Dipertajam, misalnya ngumpul-ngumpul ngomong apa ya? Walikulli qaumin lughatuhum, masing-masing masyarakat dengan bahasanya dikembangkan dengan berbagai teori. Maka teori Badawah, Hadoroh, laki perempuan, gitu. Terdidik dan tidak terdidik, kaya dan miskin itu kan, ya toh, kaya dan miskin, terbelakang dan maju. Misalnya, yaitu nanti masing-masing berbeda ketika dipraktekkan. Ketika Anda misalnya jadi kepala madrasah, tentu misalnya di Pujon dengan di mana Khaila? Lamongan beda kan? Lamongan mana? Solopuro. Wah gak aru aku. Amrozi. Ya. Kota apa anu itu? Kota apa desa? Sudah masuk desa. Ya, kan? Pakis, Malang ya. Nah, tentu beda kan? Pakis dengan Lamongan beda kan? Oh, masyarakat wali murid misalnya. Wali murid di sini ini dengan dua pilar misalnya, apa dua belah, Hadoroh dan Hadawah. Misalnya, ini miskin dan tidak miskin. Soalnya misalnya gini ya, wali murid itu jumlahnya 50 ya. 20 itu misalnya miskin, 20 kaya, yang 10 ini sangat terkurang lah. Ini bisa dipilah masukkan sini aja. Kalau nggak imbang jangan 3. Nanti perlakuannya beda kan? Bahasanya berbeda, sikapnya tidak sama. Kalimat-kalimatnya, verbalisnya juga tidak sama. Ini namanya perlu di-manage kan, di-planning kan, bagaimana rumusan bahasanya. Di-organizing saya. Lah untuk masyarakat yang kayak gini memerlukan bahasa Jawa yang kayak apa, diundanglah namanya Ustadz Kiai Haji Anas yang lagi siapa? Viral misalnya. Anas ya? Muhammad Anas ya? Yang nikahi loh Pak KUA itu loh. Mubalek siapa itu?
yang besok di Raudhah itu. Untuk masyarakat yang kayak gini-gini, misalnya Profesor Dr. Kiai Haji Mujahid misalnya, ya itu profesor gak tuh itu? Kiai Haji Ahmad Mujahid misalnya loh ya. Di YouTube-nya itu ada ceramah Profesor Dr. Kiai Haji Mujahid misalnya. Ya, nah misalnya loh. Oh, kalau masyarakat gini cukup dengan guru saya. Tenaga guru saya punya ini. Kebetulan Pak Zainur Rozukin ngajar di madrasahku misalnya. Oh, nggak perlu ini. Kebetulan ada siapa ini? Ini Ustadz Arif aja ini. Ini cocok ini untuk masyarakat itu. Ya, Anas Fauzi ya, Anas Fauzi. Ustadz Kiai Haji Anas Fauzi misalnya cocok misalnya. Untuk ngomong misalnya, untuk lughah verbalisnya. Intinya apa? Agar mereka tertarik. Setelah tertarik bersedia untuk berkontribusi dalam rangka mensukseskan tujuan yang kita canangkan untuk kemajuan siswa. Gitu kan? Berarti harus punya visi, misi, tradisi, tujuan, ya toh? Visi, misi, tradisi, tujuan. Atau tujuan dulu. Tujuan atau visi ya, visi itu visi, tujuan, terus misi, tradisi itu yang dikembangkan kan? Sesuai dengan misi dan tujuan. Lalu apa? Berikutnya visi, tujuan, tradisi, apa? Ya itu aja lah, silakan dianu lah. Itu kan ada rumusan-rumusan bagaimana kita membuat visi ya. Ada cara kalimatnya kalimat apa. Terus visi, misi, visi, misi. Visi itu kan impian ya. Vision of dream ya. Impian, sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Maka buatlah visi yang nggak mungkin dicapai itu. Apa misalnya? Mencetak ulama intelek yang profesional. Nggak mungkin ini. Nggak mungkin, mana ada itu ya. Namanya impian. Tapi ngimpi aja cetek-cetek ngono. Lah iso golek bojo sing elek-elek ora sing ganteng kan ora ngono. Golek bojo sing wis aku golek bojo cita-citaku pokok iso ngimami tahlil karo manakipan wis cukup. Lah engko ya oleh ngono tenan ngono. Lah iso sing ganteng, sing pinter, sing sugih, sing loman. Ngono ya apa lah ngono. Sing ngono. Lah kene oleh kok ora loman tapi loman, ora sugih tapi sugih, ora sugih iki tapi sugih ngono lho. Ora pinter iki tapi pinter ngono lho. Ora kuat iki tapi ganteng ngono. Aku gak dhuwur-dhuwur kok. Aku sing penting bojo ki iso ngimami tahlil ngono ya. Akhire ya ngimami tahlil gak iso kerja. Nah, namanya visi kok. Impian. Nah, apa misi hidupmu itu? Ya supaya hidupmu sejahtera, senang, bahagia gitu loh. Nah, leleke bojomu mek ngono mana bisa bahagia itu loh. Mana ada orang itu punya misi hidup sumpek. Aku apa ya? Misiku iku urip soro ae, gak usah repot-repot. Syukur iso gawe klambi, ngono apa iku? Sing ya apa ngono? Hidup bahagia, apa ngono ya namanya gitu. Harus dikejar kan. Tapi impian itu tidak mungkin. Sugih. Tapi kemudian sugih, paling ora oleh sugih ya ta. Pinter, oleh pinter ya ta. Alim, alim ngono. Sabar oleh sabar. Ganteng, oleh ganteng aja sampai oleh ayu. Ngono lho maksudnya kan itu kan sama dengan apa? Impian kan sama dengan doa kan? Itu kan sebenarnya doa yang tersimpan dan hakiki doa itu di situ. Hakiki doa dalam sirri dan akhfamu kan. Alimu sirri wa akhfa. Yang mustajibut da'awat itu di situ gitu. Duduk dalam kalimatnya bukan Rabbana atina butuh iku sing gak roh uang itu lho. Sing meneng-meneng ini. Sing manteng ngandeng ya apa di sini. Alimu sirri wa akhfa. Sirri itu dalam sirrimu, akhfa itu lebih jero meneh. Pokoke ya sadurunge aku nyusun tesis Hela iku kudu kenek nang kok tak biatin misale ngono lho. Mas Arif misale ngono. Iku ngono. Iku sebagai visimu terus misimu piye? Dekati. Ojo langsung aku cinta padamu enggak. Tukokno kerudung, tukokno apa CD. Tukokno iki lho, wong wedok senengane materi. Wong wedok lek mbok kei materi tekuk lutut. Nah, ini kan termasuk bagaimana kita berhumas dengan jenis kelamin kan.
Wong wedok itu kok apa klambi sing larang wis kekno. Ojo sing murah. Ono baju misalnya regane 3 juta. Wis apik ya. Yang ngisore 2,5 juta padha, pilihan sing 3 juta. Masih larang enggak masalah. 500 iso dadi panjang. Wong ono sing rega 2,5 juta kok tuku sing 3 juta padahal mereknya padha, beda toko kok milih lho. Beda Dek untuk kamu. Ngono lah. Gak apa-apa ngono ya apa sampeyan iki lho. Apa perasaan. Ada tas harganya 40 juta lo dapat. Lah iku 58 juta kok mbok beli. Loh, ya ora apa-apa ta. 58 juta ini kan untuk kamu. 8 juta bagi kamu ndak ada artinya ngono lho. Padahal aslinya ya bededek aslinya ngono. Tapi kudu mbok omong ning ngono, ya apa carane ya. Jadi kalau menurut saya ya jadi visi, tujuan, misi, tradisi dan aksi. Tradisi yang dikembangkan maksud saya. Visi itu cita-cita. Cita-cita dirumuskannya ya rumuskanlah dengan sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Yang setinggi-tinggi namanya mimpi kan. Vision of dream namanya. Tujuannya apa? Tujuannya ini nih. Ya, tujuan sudah agak real kan. Mencetak ini. Misinya apa? Islami kan, tentu lebih spesifik lagi. Tradisi ini kembangkan apa ya? Untuk mencapai itu kan ada tradisi. Aksinya gimana? Aksinya apa? Misalnya si A melakukan ini, yang ini dilakukan, diorganisir kan itu. Aksi itu diorganisir, siapa melakukan apa, bertanggung jawab pada siapa itu kan. Ya kalau visi itu kan namanya planning kan. Baru ini planning yang terakhir kan organisir kan. Ya toh. Lalu ya itu aja sebenarnya. Ya silakan buku apapun sebenarnya simpulannya sama. Kebetulan saya itu punya buku tentang kepemimpinan dan manajemen itu berbahasa Arab. Saya mohon maaf ya, enggak sombong. Saya itu enggak mau membaca buku berbahasa Indonesia. Karena bikin saya bodoh itu loh. Bikin saya enggak pintar bahasa Arab itu loh maksudnya. Karena bahasa Arab itu mencerdaskan itu. Rodok mikir kita itu. Karena bukan bahasa kita, rodok mikir itu. Akhirnya cerdas dewe. Orang terbiasa mikir jadi cerdas. Nah, kalau bahasa ini kan langsung paham. Bahasa Indonesia langsung paham itu. Nah akhirnya ya kurang pintar. Buku-buku saya itu berbahasa Arab, maka Al-Idarah. Karena yang ada pertama itu manajemen itu perkantoran, maka judulnya selalu Al-Idarah. At-Tangzim, Tangzimul Idariyat, itu banyak kan itu. Ar-Riyasah wal Idarat itu kan banyak buku-bukunya. Gak usah pusing dengan buku. Apa yang saya sampaikan tadi itulah isinya. Simpulannya sama aja. Semua buku manajemen itu sama. Nanti yang banyak dipraktek. Bagaimana kepala sekolah kasus. Sekolahmu tentu beda dengan sekolahnya Ustadz Arif, ya toh. Sekolahmu berbeda, kasus kan. Oh, kepala madrasah ini karena komunitasnya ini. Kepala madrasah ini, makanya di dasar ada penelitian action research kan. Ya. Penelitian terus berlanjut itu loh. Terus dilakukan penelitian, dikaji sampai tidak ada habisnya pada akhirnya. Tapi saling terkait antara hasil ini. Wah, hasilnya ini segini, kok berhasil di sini naik, kok nurun, diteliti terus. Namanya istiqro'iyah kan, tiada henti. Ya. Istiqro'iyah, istimbatiyah terus. Istimror terus. Saya kira begitu ya. Jadi walikulli qaumin lughatuhum. Jadi masing-masing masyarakat itu dengan bahasanya. Tentu bahasa tidak dibatasi verbal, tulisan atau lisan, tapi bahasa itu banyak. Simbol-simbol itu juga bahasa. Maka kalau sering saya itu paling seneng itu membaca bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah. Al-Futuhat Al-Makkiyah itu karya Asy' Al-Kabir Ibnu Arabi. Muhammad Muhyiddin Ibni Arabi. Al-Futuhat Al-Makkiyah. Penaklukan
Makkah. Kapan-kapan saya jelaskan tentang kenapa dinamai Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pada pertemuan yang akan datang saya nunggu info dari penanggung jawab kelas lewat asisten saya. Penanggung jawab siapa? Ini. Penanggung jawab langsung dapat A. Penanggung jawab langsung dapat A. Nanti yang ngasih nilai istri saya. Kalau nggak lulus jangan protes saya. Kalau misalnya aku yang protes dia gitu loh. Ya. Kalau misalnya aku kok dapat B itu, telepon saya. Baik, tulis namanya. Ya. Udah, tak panggil dulu. Oke, bentar. Jangan matikan dulu, jangan dimatikan. Nanti setelah ini akan diupload menjadi video ya. Tolong nanti dilihat ya, diputar ya. Diputar terus di komen ya. Disimpulkanlah dalam video itu. Duh aku nggak bisa mau condok. Pacak no, banter. Nur Hulailatul Huriyah. Ini panggilannya Hula. Terus Pak Tri Agung Yoga Prasojo. Pak Tri Agung panggilannya Pak Yoga. Pak Yoga, oke. Mas Ihsan Zikri Ulfiandi. Ihsan ya. Zikri Pak Ihsan? Nah. Oh mantap lah. Sampean seneng Ihsan apa seneng zikir apa zakar maksudnya? Nah, zikri. Kalau zikri itu enggak aktif. Zikri itu biasa, kalau zakar itu aktif. Tapi zikrilah yang zakar dan zukur nanti ya. Beda loh itu zikir, zakar, zukur itu beda. Kalau zikir itu bendanya, zakar itu kerjanya, zukur itu hasilnya. Tanya Ustadz Arif itu nanti. Kalau kamu udah nikah belum? Nah, berarti belum zukur. Baru zikir. Tapi kalau zakar udah sering ya? Zikir itu gini, Mas Arif, zakar itu, zukur itu. Ya, Mas Zikri. Ya. Terus? Muhammad Ridho Fathul Humam. Panggilannya? Fathul. Mas Fathul. Dari mana Mas? Saya Jawa Tengah, Purworejo. Purworejo. Ahlan wa sahlan. Terus panggil kan? Pak Ahmad Arif Syarifudin. Pak Arif. Ustadz Arif ini, Syekh Kabir ada. Asli Gresik, Pak. Oh ya, Masya Allah, ahlan. Tinggalnya di Pujon, Masya Allah. Zaujah bi Pujon wala bi Gresik. Nganjuk. Loh, gimana? Zaujah di Nganjuk, Asalnya Nganjuk, tapi tinggalnya di Pujon. tinggal di Pujon. Yang pertama, yang kedua? Kok satu, Pak? Jangan, loh saya itu ketemu sampean kok yang di mana dengan perempuan ini, yang di mana kok perempuan lain? Masuk YouTube nih. Enggak guyon ini guyon. Yang pertama dengan istrinya, yang kedua dengan ibunya. Lain. Wah anaknya. Ya Ustaz Arif, ahlan. Berikutnya Ya, Mbak Nur Halimah. Mbak Nur, panggilannya Halimah. Halimah. Mbak Halimah. Dari mana? Sumatera Asyamaliyah. Sumatera Utara itu apa? Kotanya? Medan. Tayyib, ahlan wa sahlan. Subhanallah dari jauh-jauh datang ya. Ras deh kalau Medan. Luar biasa ya. Jauh datang nih. Luar biasa. Terima kasih sudah mau offline. Berikutnya Mbak Kamilatul Ubudiyah. ya, Kamilatul Ubudiyah. Panggilan? Kamila. Mbak Kamila. Dari mana? Dari Madura Bangkalan. Pangkalan. Wah, rasa Madura ini. Garam. Apa? Rasa Garam. Pulau Garam. Bukan rasa garam. Pulau Garam. Baik, ahlan. Syukron. Terus berikutnya Mbak Nur ini Intan ini penanggung jawab Mbak Intan ya. Penanggung jawabnya dari mana Mbak Intan? Dari Medan. Medan juga. Tapi wajahnya kok Jawa ya? Orang tuanya Jawa? Jawa, Pak. Oh ya, Mbak. Kelahiran Sumatera juga. Kelahirannya Medan. Kalau orang tuanya aslinya? Kelahirannya Medan juga, Pak. Orang tua asli? Banyak. Mana? Tapi kalau nenek sama kakek, Pak, belum. Tulungagung lah ya, makanya. Ini rasa-rasa Tulungagung Blitar iya. Iya Tulungagung Blitar. Saya itu kerasa gitu-gitu, alhamdulillah. Baik. Ya saya kira
Begitu dulu ya. Mas Yoga, saya panggil Mas saja ya. Mas Zikri, ya, Mas Fathul dan Mas Arif. Ustadz Arif, kalau Ustadz ini Ustadz Kabir soalnya ini. Halimah, terus kemudian lupa saya tadi. Kamilatul Ubudiyah dan Intan. Thank you very much. Syukran jazilan ala hudurikum. Wa narakum ala khair insyaallah fi al-muhadhar at-taliyah. Nantahi wa nakhtatim liqa'ana al-yawm bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.